Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Antv, bertemu kembali bersama dengan saya MZ Ardiwinata dalam program Bincang Tokoh ya. Di mana tentunya pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang dengan tokoh-tokoh yang inspiratif, yang tentunya semoga saja bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam mencapai kesuksesan maupun juga dalam kehidupan. Ya, dan kebetulan sekali dalam program Bincang Tokoh kali ini kita akan menghadirkan salah satu putra daerah dari Provinsi Sumatera Barat, dan kebetulan sudah hadir di hadapan saya. Halo, selamat selamat siang. Pak Erwin Yunes ya, Pak Haji Erwin Yunes yang merupakan Wakil Wali Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Ya, dan tentunya Pak Erwin ini merupakan ahli grafika yang bisa dikatakan memutuskan berbakti untuk kampung halaman di Kota Payakumbuh. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol-ngobrol, akan berbincang-bincang mengenai mulai masa kecil Pak Erwin ya tentunya sampai dengan sekarang berhasil menduduki posisi menjadi wakil wali kota. Kita juga tentunya akan menggali tentang bagaimana kisahnya tentunya hingga sukses menjadi seperti sekarang maupun juga kisah masa kecil yang seperti itu. Dan namun sebelumnya kita akan langsung coba perkenalkan untuk Pak Erwin. Boleh mungkin sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu Bapak Haji Erwin Yunas ini, Pak. Silakan Pak. Baik, salam kenal. Siap. Pada MG, pemirsa Antv dimanapun berada. Ini kesempatan yang luar biasa bisa hadir untuk bincang tokoh hari ini. Siap. Dan tentunya ini kesempatan kita untuk perkenalkan diri dan kota kita di Payakumbuh. Siap. Ya, terlahir sebagai Erwin Yunas, lahir tahun 71. Saya adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara. Anak 7. Jadi kami dilatih, dididik oleh orang tua yang merupakan tokoh masyarakat juga dari keluarga militer. Dan masa kecil kita itu ya sangat baik sebagai pedoman untuk berjalan di masa yang ke depan. Jadi sebagai bungsu yang tidak jadi, saya itu dididik oleh kakak-kakak yang menjadi pedoman kami. Ya, berlatih banyak untuk kehidupan, jadi banyak panduan-panduan dari kakak. Kemudian karena di kecil itu saya sudah jadi yatim. Jadi umur kelas 5 SD saya sudah yatim. Kemudian panduan dari kakak-kakak yang lebih banyak. Siap. Berarti mohon izin untuk Pak Erwin sendiri kelahiran tahun berapa, Pak? 71. 71. Berarti 71. Sekitar mau 50 tahun, Pak ya? Masih 40 lah, 49 ya Pak ya? Mau ke 50 sebentar lagi. Tapi masih muda kelihatannya pastinya. Terima kasih. Ya, Pak Erwin berbicara mengenai soal masa kecil tadi yang disebutkan bahwa Pak Erwin ini adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara begitu Pak ya. Nah, ini kan Pak Erwin juga merupakan, mohon maaf mungkin anak yatim dari pas awal-awal. Dan mungkin boleh cerita Pak ketika masa kecil ini Pak Erwin menghabiskan waktu sekolah misalkan SD di mana, lalu mungkin SMP di mana sampai SMA di mana begitu Pak. Nah, oke. Jadi SD saya ada di Kota Payakumbuh. Kemudian kelas 5 itu ya Allah panggil papa saya, saya jadi yatim. Kemudian karena kakak yang paling tua sudah bekerja di lingkungan besar di perusahaan Jepang, PT Inalum di Sumatera Utara, SMP saya diajak ke sana. Nah, SMP itu bagi saya itu pesantren kehidupan. Karena di sana kehidupan betul-betul dikelola dengan stylenya Jepang. Dan di situ saya juga diajarkan bagaimana pola hidupnya orang Jepang. Hingga di situ ada terasa juga ikut bela dirinya, Kempo. Bagaimana pengabdian seorang warga negara di sana itu dilatih. Karena kakak saya termasuk contoh di sana, Pak Arman Yunas. Jadi di SMP itu sehingga tertanam dengan bela diri, dengan pola hidup Jepang 3 tahun. Boleh dibilang itu pesantren kehidupan yang buat saya itu terlatih. Bagaimana menerapkan disiplin, kemudian pengabdian dan loyalitas. Karena dalam bela diri itu ada bushido-nya. Betul. Jadi ada jiwa prajurit Jepang itu bagaimana seorang prajurit berjiwa samurai. Dan jadi pengabdian. Nah di situ 3 tahun yang cukup bagi saya untuk mengemban tanggung jawab ke depan. Kemudian SMA saya balik lagi ke kampung. Balik lagi ke kampung ya? Dekat ibu. Nah dari SMA setelah lulus tahun 90, baru keinginannya hanya
untuk bisa lebih baik, untuk bisa berhasil Siap. dan ingin mengabdi kepada negeri. Kepada negeri, Pak. Itu. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai soal waktu masa kecil, Pak, mungkin Pak Erwin pernah punya cita-cita jadi apa begitu, Pak? Sebelum akhirnya sekarang menjadi wakil wali kota dan ahli grafika begitu. Mungkin waktu kecil punya cita-cita yang berbeda begitu, Pak? Dari kecil itu saya udah diajarin sama orang tua, selalu ditanyain itu impiannya apa. Karena orang tua kita adalah berdarah militer, ABRI. Nah, juga tokoh masyarakat, dan kecil itu selalu diajarkan untuk bangun impian. Nah, bangun impian tentunya beliau ingin anaknya meneruskan ya tentaranya, tapi saya punya keinginan dokter. Oh, dokter. Jadi ternyata itu dokter tentara ya, Iya. dokter ABRI ya. Nah, berjalannya kehidupan kita, bapak sudah nggak ada, kita ke Medan di Nalum. Di Nalum impiannya berubah. Jadi karena di Nalum punya kakak yang jadi panutan di situ, kita dilatih dengan disiplin yang sangat ketat. Impian itu berubah. Iya. Saya ingin menjadi multinational person. Oh, siap, luar biasa. Jadi impian jadi tentaranya berubah menjadi seorang multinational person. Nah, di situ saya mulai membangun impian-impian itu, mencatatnya, dan di situ mulai mengarahkan tadi jalannya. Nah, di situ saya mulai mengenali bahasa, menyenangi bahasa asing, bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya, dan di situ mempelajari budayanya. Nah, di situ membawanya ke Kota Payakumbuh saat waktu SMA. Siap. Tapi kalau misalkan dari keluarga ada nggak Pak yang jadi tentara sejauh ini atau mungkin militer? Generasi keduanya ada. Generasi kedua ada. Berarti kalau untuk generasi bersaudara Bapak belum ada sama sekali ya? Nggak ada satupun ya? Karena zaman itu susah jadi. Anak-anak keluarga tentara waktu itu agak ya kehidupannya agak susah. Hampir susah. Kalau hanya perwira-perwira menengah itu ya so-so. Betul seperti itu ya. Baik. Nah, itu dia ya pemirsa Antv. Jadi obrolan singkat kita tentunya, tapi jangan kemana-mana tentunya karena kita akan lebih mengobrol lagi tentang banyak hal mengenai Pak Erwin Yunas ini. Baru saja kita berbicara soal masa kecil dan juga masa sekolahnya. Nanti kita akan berbicara mengenai soal karir maupun juga soal perjalanan hidup. Dan yang pasti untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Tokoh. Halo pemirsa Antv, kembali lagi tentunya dalam program Bincang Tokoh, masih bersama saya dengan MZ Ardiwinata dan tentunya bersama dengan Wakil Wali Kota Payakumbuh Bapak Haji Erwin Yunas. Tadi kita sudah berbicara mengenai soal masa kecil dan juga perkenalan singkat ya mengenai sedikit biografi lah tentang Pak Haji Erwin ini, di mana beliau sekali lagi merupakan anak dari 8 bersaudara, anak ke-7 dari 8 bersaudara yang tentunya mengalami masa kecil yang bisa dikatakan agak cukup berat ya Pak, begitu ya. Agak cukup berat karena mungkin orang tua misalnya ditinggal bapak di umur yang masih sangat kecil dan akhirnya ikut dengan kakak, tapi di situ justru malah menjadi pesantren diri begitu ya, yang membentuk karakter seperti itu. Yeah. Nah, berbicara mengenai soal setelah lulus SMA, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan Bapak di Payakumbuh SMA, nah ini setelah itu kemana Pak perjalanan pendidikannya begitu? Lulus SMA saya langsung niatnya langsung Jakarta. Langsung ke Jakarta? Kenapa punya ke Jakarta tuh Pak? Ya karena kita melihat itu impian bagi daerah di zaman itu tentu di pendidikan di kota besar. Jakarta, kita tahu Jakarta itu bisa menjadikan kita siapa aja. Mau menjadikan orang baik, mau menjadikan orang sukses, atau sebaliknya semuanya bisa di Jakarta. Dan saya langsung Jakarta, ambil pilihannya langsung ke universitas favorit, ya, walaupun nilainya tidak sefavorit harapan, tapi impiannya besar, impian itu boleh. Betul. Ya, jadi tidak diterima di jenjang sarjana di strata, tapi alhamdulillah kita bisa di diplomanya. Nah, diplomanya di diplomanya, saya di grafika, ikut grafika. Nah, kemudian saya ambil di grafika, terus ekonominya di swasta. Nah, di situ kenapa Jakarta juga, kebetulan kakak saya nomor 3 sudah mendahului di sini, sudah menapakkan kaki di Jakarta dulu.
dengan beberapa kekayaan lainnya, ya kebetulan kita punya percetakan. Nah, ada percetakan, di situ saya mengenal grafika. Nah, saya ambil di teknik grafika. Nah, disitulah mencintai dunia grafika dan kita terlibat langsung di pemasarannya juga, produksi dan pemasaran. Siap. Gitu. Berarti memang untuk meniti karir Bapak di grafika ini sejak dari mulai masa kuliah begitu Pak ya? Iya. Iya. Nah itu berbicara mengenai soal di grafika ini memang dari awal ini Pak Erwin ini memang suka dengan grafika atau ketika justru pas di KK itu Pak menyukai grafika itu? Atau sebelumnya pernah terpikir nggak sih tiba-tiba harus terjun ke dunia grafika begitu Pak? Nggak pernah pikir. Nggak pernah pikir ya? Nggak pernah pikir, cuman berhadapan dengan fasilitas yang ada, saya langsung mikir, wah berarti saya harus ini yang terbaik, ini harus kita kerjakan. Nah itu. Siap. Oh berarti kalau misalkan pas di Jakarta juga Pak Erwin tinggal bersama dengan kakak begitu ya, bantu-bantu seperti itu. Nah pernah nggak Pak mungkin pernah merasakan susah lah begitu atau misalkan yang bisa dikatakan agak biasanya kan kalau misalkan saya juga pengalaman gitu ya ketika kuliah misalkan harus hidup sendiri itu kan pasti kalau harus bangun pagi harus bantuin apa begitu kan untuk tetap bisa kuliah sambil bekerja mungkin bahasanya seperti itu Pak. Oh itu pasti. Oh itu gimana tuh Pak? Itu pasti. Jadi yang menarik bagi saya itu saya rasakan sekarang kan Menteri lagi menggalakkan sekolah kampus merdeka. Iya. Itu lebih ke arahnya vokasional. Jadi bagaimana kampus merdeka itu menciptakan orang-orang yang saya pakai. Dan saat itu saya sudah berpikir saya harus kuliah, tapi saya harus punya penghasilan. Nah, jadi programnya Pak Nadiem sudah jalanin semenjak tahun 90. Baik. Nah, di mana dengan fasilitas yang ada kita juga harus menuntut ilmu, jadi mempersiapkan diri. Atau kesarjanaan harus sebuah hal yang mutlak. Jadi zaman perjuangan yang berat itu pagi saya kuliah, siang saya bekerja di percetakan, kemudian sore saya kuliah lagi. Dua kali ngambil kuliah berarti Pak? 2 kali ambil kuliah karena S1-nya swasta di sore hari malam. Nah bahkan 3 kali seminggu saya juga kursus di LIA. Nah sore malam setelah itu baru pergi kuliah. Itu yang perjuangan terberat itu adalah mengalahkan ego, keinginan. Gimana sih anak-anak muda, ya teman-teman yang lain masih bisa menikmati, mereka masih bisa ketemuan, mereka masih bisa kongko-kongko. Saya kalahkan itu selama 5 tahun. Itu tahun berapa tuh Pak? 90-an berarti ya? 90-an. Nah, itulah ya lagi hitsnya melawai JJS ya. Di mana-mana. Itu lagi hitsnya banget itu. Dan betul. Iya, pada akhirnya Bapak ketika memilih profesi sebagai atau juga di bidang grafika ini kapan jatuh cintanya Pak? Apakah pada saat pertama mungkin terpikir nggak sih Pak kuliah di bidang grafika lalu tiba-tiba langsung jatuh cinta di bidang itu atau mungkin ada sedikit pergolakan begitu kayaknya ini belum cocok deh atau bagaimana begitu Pak? Nggak ada ya sama sekali ya? Karena kita lihat ya kita sudah dapat pemahaman dari orang tua bahwa ya yang ada itu adalah yang terbaik. Jadi saya nggak pernah menolak, saya nggak pernah memilih bahwa itu yang kita dapatkan dan kenapa saya harus cari dari yang lain. Ini dari kakak. Bahkan dengan keyakinan itu tahun 96, 97 itu kita menjadi salah satu dari 3 supplier besarnya cetakan ke McDonald's. Itu. Jadi desain-desain awal flyer-flyer McDonald's yang ada gambarnya, desain-desain bagus itu karya saya. Oh, siap. Jadi ada seni yang tertularkan ke sana. Karena zaman itu grafika belum begitu belum terlalu booming seperti sekarang begitu. Belum. Nah, itu perlu orang-orang yang menjiwai karyanya. Dan yang nggak disangka ternyata kami walaupun perusahaan kecil tapi menjadi supplier yang diperhitungkan untuk flyer-flyernya McDonald's. Siap. Jadi emang bisa dikatakan udah mantap lah di grafika ini Pak ya pada saat itu ya. Tapi kalau misalkan untuk profesinya sendiri Pak di bidang grafika ini terus Bapak punya ini nggak kayak jiwa marketing Pak atau mungkin hanya jiwa seninya gitu?
Ya itu sudah mendarah daging. Kalau Karena biasanya orang Minangkabau seperti itu, Pak ya? Iya, iya, iya. Iya. Jadi saya mendalami dulu awalnya di tekniknya, Iya. kemudian setelah itu kita memasarkan. Jadi nah di situ saya kuliah pun saya ngambilnya manajemen pemasaran. Oh, Manajemen siap, pemasaran. siap, Jadi siap. udah secara otomatis mengalir Betul. ya dengan bimbingan kakak-kakak di sini ya kuliahnya di manajemen pemasaran supaya bisa menjual lebih baik. Lebih Tekniknya baik. menguasai, kemudian pemasarannya kita berilmu juga. Dan itu hal yang menarik. Siap, siap, Sejalan. siap. Luar biasa pastinya ya. Wah, makin seru saja tentunya pemirsa Antv ya perbincangan kita di Bincang Tokoh kali ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji Erwin Yunas yang merupakan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Dan tentunya kita masih akan mengobrol lebih jauh mengenai soal bagaimana akhirnya Pak Erwin ini membangun karir sebagai ahli grafika yang bisa dikatakan diakui oleh dunia internasional begitu, dan akhirnya bisa membangun perusahaannya sendiri. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita tentunya untuk pemirsa Antv, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, tentunya kembali lagi bersama saya MZ Ardiwinata dan masih bersama dengan Pak Haji Erwin Yunas yang merupakan Wakil Wali Kota Payakumbuh dalam program Bincang Tokoh. Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai soal masa kecil, lalu juga akhirnya bersekolah sampai dengan kuliah, dan akhirnya Pak Erwin mantap tentunya untuk menjalani profesi sebagai orang yang bisa dikatakan di bidang grafika. Nah, Pak Erwin berbicara mengenai soal perjalanan karir Pak Erwin ketika dari mulai masa kuliah sampai akhirnya kerja, itu boleh diceritakan seperti apa Pak di bidang grafika ini Pak? Mungkin awal mula kerja sampai akhirnya melintang kemana-mana begitu Pak? Jadi setelah saya menyelesaikan kuliah, kemudian dari akademinya, kemudian dari sarjananya, saya sudah punya bekal yang cukup. Jadi 5 tahunan menjalankan profesi di grafika. Kemudian di situ ada masa jenuh. Masa jenuh karena network kita sudah terbangun, di situ ada kesempatan saya bekerja di Treasury Bank. Di Treasury Bank. Jadi waktu itu ada namanya Transnational Indosin, perusahaan Singapura. Membutuhkan seorang tenaga marketing, ya. Nah ini bagi saya grafika ini, waduh, ini kayaknya ilmunya nggak nambah-nambah nih. Sementara kita udah khatam di situ. Ya, terus saya lihat, wah ini menarik. Jadi 96 itu saya coba switch ke marketing, ya karena saya juga di manajemen pemasaran, udah lulus selesai juga kuliahnya. Nah di situ kita di challenge untuk memasarkan sebuah produk baru, itu Treasury Bank, di mana pengelolaan cash management untuk perbankan. Saat itu perbankan lagi hit banget, banyak bank-bank dibuka, kemudian butuh pelayanan besar. Nah, itu dapat ilmu baru untuk mengelola keuangan perbankan. Jadi zaman itu saya bertemu sama ya eksekutifnya perbankan yang ada di Jakarta khususnya. Itu sangat menarik. Nah, sampai akhirnya saya bekerja mengetahui zaman krisis. Nah, di situ di awal krisis, jadi karena kita mengelola keuangan perbankan, jadi kita seminya BI lah, semi BI. Kita waktu itu perusahaan itu belum banyak di Jakarta. Kalau sekarang sudah banyak. Jadi wah ini maka akan ada krisis. Akan ada krisis. Nah waktu itu ada headhunter lagi membutuhkan seorang manajer printing. Ya perusahaan raksasa Inggris, Corporate Packaging. Dia butuh manajer printing. Terus ada headhunter karena kenal, dia tawarin saya. Nah waktu itu mereka butuh mereka butuh seorang manajer yang punya pengalaman minimal 3 tahun di grafika. Kemudian sarjana, kemudian bisa berbahasa asing. Dan alhamdulillah proses tadi sudah saya lewatin di awal. Betul. Saya sudah ikut kursus zaman kuliah, saya sudah punya pengalaman pekerjaan sampai saya selesai kuliah itu udah 5 tahun. Kemudian saya sudah menyelesaikan kuliah saya. Nah, waktu dalam interview, saya ingat betul Mr. Neville Chapman. Kita brunch meeting.
branch meeting di Kemang, dan selama 4 tahun mereka sudah mencari seorang manajer marketing, itu nggak ketemu. Kenapa? Karena kalau untuk ketemu ahli cetakan banyak. Rata-rata orang Minang itu di Jakarta ini pengusaha cetakan, pengusaha cetakan ya. Siap. Hanya saja mereka tidak sarjana. Iya. Ada yang sarjana, tapi tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi bagi Neville itu waktu itu ya I got more than what I expect. Katanya. Mereka dapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Betul. Sehingga branch kami betul-betul nikmat, akhirnya dia undang saya ke Mojokerto, ke pabriknya. Siap. Undang ke pabrik, saya dipesanin, pokoknya kalau kamu suka, kamu boleh putuskan kapan mau bergabung. Dan saya ke sana, dan alhamdulillah saya senang, kenapa saya tidak coba. Nah, saya coba karir multinasionalnya di Mojokerto di Februari 98. Februari 98. Siap. Nah, setelah dari perusahaan Singapura Transnational Industry, saya move ke Mojokerto. Nah, di situ saya memperdalami dunia yang berbeda, teknologi yang baru di Indonesia, namanya flexographic. Nah, jadi dari flexographic itu saya lebih banyak di produksinya. Dari situ alhamdulillah dengan ilmu yang grafika yang cukup, kemudian tekniknya bagus, kemudian kita terapkan di teknologi ini sangat sesuai, sangat relevan. Nah, waktu itu kita banyak melakukan inovasi-inovasi tentang grafika, tentang produk. Bahkan tahun 99 akhir itu saya punya kreasi, itu zaman pertama produk dengan gambar wajah. Oh, siap. Dan itu zaman pertama produk pasta gigi menggunakan wajah. Nah, itu karya saya waktu itu. Siap. Luar biasa, baik Pak. Nah, berbicara mengenai soal karir, berarti kan setelah akhirnya bergabung dengan perusahaan di Mojokerto itu kan Bapak bisa dibilang diakui lah. Mungkin kalau saya sempat baca, sempat dibolak-balik diundang ke Inggris juga begitu Pak. Terus juga mungkin sekolah lagi di Amerika, itu bisa diceritakan seperti apa Pak? Dalam rangka apakah atau bagaimana begitu mungkin? Ya, dalam komunikasi tentu kalau pabrik besar mereka punya organisasi yang besar. Kita juga diajak ke meeting untuk ke region meetingnya, international meetingnya. Ya alhamdulillah itu menjadi banyak ilmu yang saya dapat. Bagaimana memanage organisasi besar. Nah, kemudian kita mempelajari supply chains-nya pertama dulu waktu zaman berkembang itu. Saya berkesempatan untuk memulai membahas itu. Nah, kemudian karena saya menguasai teknologinya, saya menguasai pemasarannya, akhirnya saya di-upgrade posisi menjadi commercial manager. Ya, commercial manager kita lebih banyak berkomunikasi dengan customer besar. Rata-rata customer-nya adalah karena kita pabrik itu membuat chip, ada Unilever, ada P&G, ada Wing segala macam. Nah, di situ ada perusahaan lain yang tertarik dengan kemampuan kita. Waktu itu teknologi kita pakai, tapi tidak bisa orang menjual. Nah, ini sudah dapat nih SUV-nya nih, dapat SUV-nya Erwin ini bisa dipakai untuk menjual, bisa dipakai untuk menggunakan produk, sehingga ada perusahaan Swiss American tertarik teknologinya. Saya ditawarin untuk hijack lah, menjadi pimpinan di Surabaya. Nah, dari situ saya mulai menjual teknologi, memperkenalkan teknologi ke Indonesia. Dan di situ ada teknologi yang sudah lama diperkenalkan, tapi nggak sempat jualan. Dan alhamdulillah 3 bulan saya bergabung, langsung close deal. Itu the first installation itu teknologi namanya Comco. Comco, dan itu menjadi sejarah dalam
teknologi flexographic. Siap. Dan saya termasuk new kid on the block. Wah, luar New kid on the biasa block sekali. zaman itu. Baik. Wah, makin seru aja nih pemirsa Antv obrolan kita dengan Pak Erwin. Jadi saya juga tidak menyangka bahwa begitu banyak pengalaman dan juga tentunya tawaran-tawaran pekerjaan yang menggiurkan begitu Pak ya. Dan nanti kita tentunya akan lanjutkan perjalanan karir Pak Erwin sampai dari yang tadi ahli grafika tentunya sekarang menjadi wakil wali kota Payakumbuh. Kita akan obrol-obrol nanti tentunya dan tetap di Bincang Tokoh Antv pastinya. Baik pemirsa Antv, tentunya kembali lagi bersama saya MZ Ardiwinata dan Pak Haji Erwin Yunas yang merupakan Wakil Wali Kota Payakumbuh dalam program Bincang Tokoh. Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai dari masa kecil sampai dengan pilihan karir Pak Erwin yang akhirnya menjadi ahli grafika. Nah, sekarang saya tertarik berbicara mengenai soal perjalanan politik Pak Erwin nih, yang tadinya merupakan ahli grafika, bisa dikatakan sudah nyaman begitu ya Pak di posisinya, terus tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk pulang ke Payakumbuh menjadi wakil wali kota. Gimana ceritanya Pak? Atau mungkin ada pergolakan apa gitu yang tiba-tiba Bapak ingin pulang kampung misalnya seperti itu? Jadi saya sudah diajarkan membangun impian. Waktu saya perjalanan ke luar negeri hampir setiap bulan, bahkan setahun itu rata-rata 20 sampai 25 kali ke luar negeri. Sebulan bisa 3 kali itu Pak? Setahun. Setahun begitu. Terbanyak itu 30 kali. 30 kali sebulan 3 kali, luar Jadi biasa. waktu saya ke Amerika, saya mulai buat catatan. Iya. Jadi if I were a leader, if I were a leader, I would make this. Yeah. Dan saya ketemu ada kota di Missouri, itu kotanya Batavia. Dan, kok Batavia sama kayak Betawi dong? Iya. Nah, saya pelajari, saya tanya teman-teman di sini lebih banyak itu orang Eropa yang tinggal di daerah ini. County side-nya itu ada orang-orang Belanda, orang-orang Jerman, itu orang-orang Eropa. Jadi Batavia itu sudah saya kenal di sana. Kaget saya. Nah, jadi saya lihat itu kota ini indah banget. Kota kecil tapi dikelola dengan baik. Nah, kenapa kampung kita nggak bisa? Kenapa? Waduh, jadi kalau saya jadi pemimpin saya buat ini. Greget di situ. Nah, di situ. Dan di situ saya ke daerah-daerah lain di Eropa, di China, bahkan di China itu bisa membuat ada kota di China yang mirip banget kawasan Eropa, padahal itu mereka buat seperti itu. Jadi hanya saja kalau jadi pemimpin, berarti dream hanya bisa menjadi pemimpin, kalau enggak menjadi konglomerat. Dan rasanya saya nggak mungkin jadi konglomerat, mungkin karena kerja sama orang kan. Kerja sama orang, betul Pak. Kerja sama orang terus, nah nggak mungkin jadi konglomerat. Itu jadi pemimpin. Nah, ternyata impian-impian tadi, catatan tadi mengarahkan saya pulang. Jadi dari Surabaya, dari bekerja itu, dari perjalanan itu kok ada periode saya mulai merasakan stuck di situ, di karir. Atau karirnya sudah cukup bagus, terus nggak mungkin lagi nih lebih tinggi. Nah, jadi dari situ saya pikir saya ingin berbuat untuk kampung halaman. Untuk kampung halaman, ya alhamdulillah ada rezeki, kita buat kegiatan ini di kampung, buat usaha di kampung, karena saya masih ada ibu. Dan jadi saya pikir ya mungkin kayaknya lebih bagus jadi pengusaha sendiri nih. Jadi pengusaha biar waktunya kita nggak nyuri waktu orang. Kalau jadi karyawan kita pulang berarti kita nyuri waktu. Betul. Dan itu dilarang. Orang suatu dilarang, nggak boleh itu berkhianat, nggak boleh. Nah di situ saya putuskan untuk bangun usaha sendiri, walaupun jadi pesaing, tapi kita tidak mengambil produk yang sama. Akhirnya kita coba usaha sendiri, kemudian saya bisa lebih sering berkunjung ke ibu. Nah ternyata ya sering pulang kampung, ya semakin cinta. Ternyata ya sering ketemu, akhirnya makin cinta kampung halaman. Ya ada sahabat yang ya kamu pulang aja, ada pilkada ikut aja. Nah di situ ya jangan sekarang lah saya bilang. Saya bilang nggak sekarang, nanti aja. Kapan lagi? Kalau sekarang ada kesempatan jalanin, karena nanti belum tentu datang. Dan alhamdulillah
izin ke ibu, izin ke kakak-kakak, dia juga saudara mereka restui. Iya. Nah, saya terjun ke politik. Terjun ke politik tahun 2017 Pak ya? 2017. 2016 sebetulnya Oh, kan. 16 sebetulnya. Prosesnya 2016. Oh, prosesnya 16. Siap. 2016. Nah, di situ. Nah, baik, lalu kalau berbicara mengenai soal Pak Erwin yang sekarang sudah akhirnya berhasil menjadi bisa dikatakan salah satu tokoh ya yang pemimpin yang membangun Payakumbuh. Pak, ini potensi dan program apa saja nih yang bisa dikatakan ada di Kota Payakumbuh yang tentunya saat ini dibangun oleh Pak Erwin begitu, Pak? Ya, ini tentunya kebersamaan Betul. Nggak mungkin saya mengaku itu nggak boleh. Karena pasangan itu ada orang nomor 1, nomor 2, pendampingnya. Siap. Ya, kita ada wali kota, ada wakil wali kota. Dan komunikasi yang kita bangun itu membangun kota dengan sistem. Jadi karena saya belajar dari swasta, Pak wali kotanya juga dari beliau dari lulus ITB. Saya S2-nya di ekonomi, beliau S2-nya di teknik. Beliau sudah pengalaman di situ. Kita hanya memasukkan bagaimana pengelolaan pemerintahan itu supaya bisa lebih baik. Ya, waktu pertama saya diperkenalkan dengan namanya SAKIP, Sistem Akuntabilitas Pemerintahan kita. Ternyata di situ saya mendapatkan kesamaan. Waktu itu di awal menjabat, Pak Wali Kota langsung saya suruh terjun karena waktu itu untuk mengawasi lebih banyak fungsinya ke sana, terjun ke pengelolaan SAKIP. Ternyata saya begitu cepat menguasai. Karena apa? Saya sudah menjadi manajer representatif di swasta untuk ISO. Nah, waktu itu di Kemenpan, saya diskusi salah satu staf ahlinya. Beliau tanya, kok Pak Wali cepat sekali menguasai ini? Sudah berapa lama? Saya baru 3 bulan. Nah, kemudian kok bisa begitu cepat? Ternyata saya temukan, Pak, sistem yang ada di pemerintahan itu sudah ada di swasta 20 tahun yang lalu. Jadi sudah hatam Pak ya bahasanya, kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi sudah sama, hanya saja bahasanya di pemerintahan itu bahasa kinerja. Kalau di swasta itu bahasa kerja. Siap. Nah, sehingga ini bisa kita jalankan. Kemudian beberapa sistem yang kita perbaiki, kita buat inovasi-inovasi dan itu berhasil. Ya, salah satunya adalah perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas itu kita kelola dengan sistem. Selama ini kalau di swasta kita itu kan setiap perjalanan wajib kita pertanggungjawabkan. Betul. Dan wajib kita presentasikan. Kalau di pemerintahan itu nggak perlu. Yang penting sudah cukup pertanggungjawabannya, tanda tangannya ada, legalnya ada, ya aman deh. Ditanya atau nggak tanya, dikuasai atau tidak, ikut atau tidak, itu no problem. Yang penting uangnya keluar. Kalau swasta nggak boleh. Betul. Swasta nggak boleh. Bahkan ada examennya, ada diuji malah gitu. Lalu sana itu sudah lakukan apa nih? Apa yang bisa manfaat? Nah, ini kita lakukan. Bahkan ya perjalanan itu di Payakumbuh itu terrecord. Setiap pribadinya itu nggak boleh lagi rombongan perjalanan dinas nanti laporannya satu, enggak. Di Payakumbuh harus sendiri-sendiri. Per orang begitu. Per orang. Nah, ini jadi sebuah inovasi yang bagus. Bahkan di situ kita bisa saving keuangan daerah itu sampai ya 20-an%. Wah, luar biasa sekali. Itu saving yang luar biasa. Iya, betul sekali. Berarti banyak inovasi yang dilakukan oleh Bapak dengan Pak Wali tentunya ya, dan bekerjasama dengan lain tentunya untuk Kota Payakumbuh. Nah, ada lagi yang menarik ini. Apa itu, Pak? Sebelum ke sana, kita buat e-kinerja. Dan saya berangkat dari kewajiban kita sebagai karyawan. Kita selalu membuat rencana kerja. Dan kita nggak mungkin nih di daerah yang begitu luas, kita akan bertemu dengan satu persatu. Nggak mungkin. Akhirnya saya buat dari ITAS-nya jalan. Jadi masing-masing ASN itu buatlah perencanaan dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Saya balikin lagi ISO sistemnya ke sana. Jadi write what you do what you write. Nah, di situ kita masukkan ke e-kinerja. Sehingga apa? Kita melihat pemerintahan ini harus lebih baik dari swasta. Ya, pemerintahan kita harus lebih baik dari swasta. Kenapa begitu?
ya kita uang punya, Iya. kebijakan kita yang buat, wilayah kita penguasanya, apalagi. Iya. Nah, ini yang harus kita lakukan di pemerintah supaya apa? Dan supaya pemerintahan itu betul-betul bisa terkelola dengan baik. Bahkan kami yakin Payakumbuh kalau kita kelola dengan baik itu jadi plat merah rasa swasta. Wah, luar biasa, siap. Baik, nah inovasinya masih berlanjut Pak ya. Nanti kita akan ngobrol lagi untuk pemirsa Antv, kita akan break sebentar. Tentunya nanti kita juga akan berbicara mengenai soal inovasi tentang bisa dikatakan kearifan lokal Pak ya. Nah, nanti saya juga penasaran pengen nanya langsung nih sama Pak Wakil Wali kebetulan ada di sini. Jadi untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, tentunya masih di program Bincang Tokoh pastinya. Ya, baik pemirsa Antv, kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama saya MZ Ardiwinata dan Bapak Haji Erwin Yunas yang merupakan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Dan tadi kita sudah berbincang mengenai soal potensi dan juga inovasi yang ada di Kota Payakumbuh, terutama mengenai soal kebijakan di pemerintahan Pak ya. Nah, tapi saya tertarik dengan potensi lain yang ada di Payakumbuh, terutama setelah saya melihat kepoin Instagramnya Pak Erwin gitu ya, yang sepertinya getol sekali mempromosikan rendang atau mungkin randang Pak ya, di sana bahasanya begitu Pak. Dan saat ini mungkin sudah bisa dikatakan Payakumbuh ini selalu dibilang sebagai city of rendang begitu Pak. Nah ini gimana ceritanya Pak? Dan kenapa mungkin Bapak getol sekali mempromosikan rendang atau katakanlah UMKM seperti itu Pak? Ini yang menjadi sebetulnya jadi daya tarik bagi kepala-kepala daerah, sahabat-sahabat yang lain. Kita pulang ke daerah itu tentu ingin berbuat sesuatu. Dan saya yakin kawan-kawan yang lain juga sejawat tentunya berpikir. Dan saya hanya berpikir apa yang ada di Kota Payakumbuh. Nah, karena background kita nih udah nih, background pemasaran di dalam dan di luar negeri. Siap. Nah, terus kita pulang kampung hanya menjadi seorang wakil, terus hanya mewakili ke sana kemari aja, rasanya kok sia-sia nih. Betul. Sia-sia waktu. Nah, saya lihat tuh kalau saya jabat sebagai wakil wali kota, kemudian apa nih goresan indah yang bisa saya tinggalkan di pemerintahan Kota Payakumbuh. Nah, terus kita mengasah ini sense of marketingnya ini. Nah, sense of marketing ini sudah teruji di sana. Kita lihat Payakumbuh ini nggak punya tambang. Payakumbuh nggak ada tambang emasnya, batu baranya nggak ada, hanya kota yang dilewati antara Pekanbaru ke Bukit Tinggi ke Padang. Ya, tapi terkenal sebagai kota kuliner. Jadi hanya ada tambang perut, tambang selera. Nah, jadi saya lihat, wah ini menarik. Ternyata kita cek brand kotanya itu Kota Batiah. Nah, kalau Kota Batiah, itemnya ada, maknanya ada. Terus saya tanya itu siapa yang buat? Orang terdahulu. Nah, oke, berarti kalau orang terdahulu dia membuat dari orang sebelumnya, berarti ada chance-nya kita mau merubah. Karena dalam pemasaran ini branding ini wajib. Betul. Nah, ternyata saya cek industri ini sudah lama hilang dan hanya ada dua, industrinya. Kalau gitu makanan yang lain apa nih? Saya cari terus, ternyata di Payakumbuh itu ada sentra industri. Jadi ada kampung rendang. Kampung rendang. Nah, kampung rendang itu orang yang membuat rendang, masyarakatnya sebuah perkampungan. Nah, kemudian kita cek legalnya, ternyata sudah ditetapkan One Village One Product dari provinsi tahun 2013. Nah, Payakumbuh itu diinikan sebagai kota rendang. Kota rendang. Kota rendang. Jadi kontas yang membuat sentra rendang lah. Jadi produksi rendang itu Payakumbuh karena memang begitu banyak variasinya. Jadi wah kalau kita lihat Batiah ini nggak berikan daya ungkit, kita boleh ganti dong. Nah, betul Pak. Kebetulan rendang itu ada negara lain yang ngaku. Ya, ke Malaysia waktu itu Pak ya. Nggak boleh sebut juga, betul. Nggak apa-apa. ada yang sebut ya. Terus ini kan mereka lakukan secara intelektual. Saya masih berkomunikasi dengan mereka. Saya tuh kawan saya di sana, Pak Cik, itu kenapa rendang diaku di sana? Ya biasalah, di sini juga banyak katanya kan. Nah, beliau timpali juga.
ya kita ini saudara, kenapa kayak orang perang aja Iya, di Di media kampung. sosial di Ya, kampung kita seperti orang perang saja. Kita mending cari duit saja. Iya. Saya lihat tuh iya juga. Nah, ini artinya kan intelektual ini, Iya. peperangan intelektual. Nah, kita nggak bisa mengklaim kalau seandainya kita tidak bisa membuktikan. Iya. Nah, di situ, wah ini menarik. Ya, semakin diklaim mereka, semakin kuat keinginan Iya. saya untuk mengambil itu kepemilikan, ya sehingga kita diskusi sama kampus. Iya. Saya minta izin dulu sama wali kota, Pak, izinkan saya mau lakukan rebranding ini. Dan beliau izin, ya silakan kerjakan. Nah, dapat green light seperti itu, ya saya urus tuntas. Sehingga kita buat literasinya kita perkuat. Ya 2018 kita buat literasi. Nah, sehingga di Payakumbuh kita legalkan. Nah, story Randang itu jadi identitas kota karena semuanya tersedia di Payakumbuh. Kita buat literasi, kita declare di wali kota di paripurna ulang tahun kota Desember 2018. Iya. Sehingga di Payakumbuh itu sudah ada literasi. Nah, ini buku itu, Pak. kita. Siap. Oke. Nah, ini buku. Payakumbuh di City of Ya, Randang. City Luar of biasa Randang. sekali, bisa dilihat ini. Jadi ini literasi legalnya. Jadi cerita tentang kota Payakumbuh, cerita tentang Randang sendiri, sejarahnya. Bahkan ini ada di dalam buku ini. Buku ini kita terbitkan dalam 7 bahasa dunia. Waduh, luar biasa sekali. Ini bahasa Arab, Pak Ade? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada beberapa dokumennya kita ambil dari Belanda. Jembatan Retapan Ibu bukan ini, Pak? Iya. Oh, siap. Betul. Betul, Jadi, betul. Nah, di sini kita cerita total tentang Randang. Dan ini yang belum pernah ada dilakukan oleh daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Siap. Dan Payakumbuh lakukan ini dengan tujuan apa? Ya, kita mengembalikan hak kepemilikan ini. Betul. Nah, dengan cara yang elegan, Siap. cara yang intelektual. Betul. Ini kita harapkan City of Randang ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain. Kenapa Indonesia punya banyak? Iya, betul. Hanya saja belum diliterasikan, seperti itu, belum baik. diwariskan. Belum. Bahkan yang terbaru kami sudah buat juga School of Randang. School of Randang, wah luar biasa sekali. Ini kalau misalkan boleh tahu ini bentuk kemasan yang sudah bisa langsung disantap atau bagaimana? Iya, jadi selama ini kan yang begini ini yang kita terima ini dalam Mas ini terimanya apa kira-kira bentuk seperti ini? Yang biasa kita lebaran. Iya betul, Ya? sarung Mas. Sarung. Saya lihat kirain sarung, ternyata enggak, isinya rendang ternyata. Nah, ternyata itu isinya bisa rendang. Siap. Nah, ini inovasi Oh, terbaik ini kita. berbagai macam rasa juga, Pak ya? Rendang, Iya. jamur tiram dan lain-lain. Nah, ini baik. inovasi karena memang ilmunya di sana, di grafika, di kemasan. Iya. Nah, kita lihat bagaimana rendang ini tidak menjadi produk mahal. Nah, bisa menjadi produk siap saji, Siap. bisa sekali makan, nah, bisa juga dibawa kemana-mana. Betul. Nah, inilah inovasi yang selalu kita kuatkan untuk UMKM. UMKM, siap, baik. Nah, baik, mungkin Pak Erwin terakhir berbicara mengenai soal harapan dan target untuk kota Payakumbuh ke depannya seperti apa nih Pak Erwin? Mengingat sudah sekarang kan selama kurang lebih hampir mau 5 tahun Pak ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Erwin dan mungkin Pak Wali Kota dan juga masyarakat dan juga yang lain. Ini kira-kira harapan dan targetnya mungkin untuk kota Payakumbuh sendiri seperti apa ke depannya Pak? Kita sudah melihat arah pergerakan di pemerintahan Payakumbuh termasuk pengelola pemerintahan kota terbaik di Sumatera. Kemudian sebagai pengelola pelayanan publik 5 besar di nasional. Jadi kita pelayanan publik kita masuk 5 besar nasional, insya Allah kita sedang berjuang untuk menjadi 3 besar. Siap, amin. Dan banyak prestasi-prestasi yang sudah kita persembahkan bersama Pak Wali Kota dan tentunya dengan ASN Kota Payakumbuh. Jadi pemerintahan Payakumbuh ini sudah seperti speednya itu sudah mengarah ke speed profesional. Siap. Yang kita berharap nanti tentunya impian kita Payakumbuh ini akan menjadi kota yang betul-betul mempunyai rasa profesional yang tinggi dan bisa mengangkat kearifan lokal. Jadi budaya kita kembangkan, kemudian bagaimana membangun UMKM karena
UMKM ini adalah jantungnya perekonomian nasional. Siap. Dengan kita membangun sentra industri untuk rendang, ini sehingga memberikan dampak yang luar biasa. Jadi selama ini UMKM dibantu sedikit-sedikit, tapi di Payakumbuh dibuatkan sentranya, kemudian dimanfaatkan sepenuhnya oleh UMKM rendang, dan di sana mereka bisa memproduksi secara massal, dan bahkan boleh kita klaim ini jadi sentra UMKM terbesar di Indonesia. Dan karena memang kita kalau untuk rendang ya mungkin bisa 5 sampai 10 ton per hari kita mampu. Luar biasa, 5 sampai 10 ton per hari, per Pak. hari. Luar biasa, mantap sekali. Nah, Baik. ini adalah salah satu contoh pengelolaan yang mudah-mudahan juga daerah lain juga bisa mengembangkan. Jadi kami di Kementerian Koperasi UKM dengan Pak Teten juga sering berkomunikasi. Dan kita harus membangun UMKM untuk menjadi lebih baik. Kalau motonya UMKM maju, UMKM naik kelas dengan pengembangan koperasi modern. Dan itu sudah kita mulai dari Payakumbuh. Siap, luar biasa sekali. Wah, ternyata seru saja pemirsa ya obrolan kita. Namun sayang sekali memang karena waktunya terbatas Pak Erwin ya, saya juga sebetulnya pengen menggali lebih banyak lagi tentang potensi kota Payakumbuh maupun juga pribadi Pak Erwin, tapi memang karena waktu kita terbatas hanya 1 jam saja. Nah, jadi untuk pemirsa Antv, kalau misalkan pengen tahu lebih jauh tentang Payakumbuh harus berkunjung ke kotanya, Pak ya. Saya juga mungkin suatu saat nanti bisa berkunjung juga ke Payakumbuh, mencoba langsung rendangnya begitu. Satu yang perlu kita ingat. Apa itu, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau ingat rendang, ingat Payakumbuh. Nah, itu dia. Ingat Payakumbuh, ingat rendang. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin sudah hadir tentunya di program Bincang Tokoh kita di kesempatan hari ini. Tentunya untuk pemirsa Antv, jangan lupa nantikan terus ya program-program Bincang Tokoh tentunya dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang lain yang tentunya bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Dan yang pasti terima kasih banyak Pak Erwin sekali lagi sudah hadir. Sama-sama. Dan untuk pemirsa Antv, terima kasih banyak juga sudah menonton. Kita berjumpa lagi tentunya di program Bincang Tokoh selanjutnya. Saya MZ Ardiwinata, izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.